Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan kembali roman klasik Karena Mentua bagian ke-22. Selamat mendengarkan. Hari pertama Tambur orang pulang dari sungai mengambil tanah dengan lagu pulang-pulang, yaitu tanah yang akan dikepal-kepal menyerupai tubuh manusia yang tiada berkepala, semisal Husain yang mati berperang di padang Karbala, lalu dikafani dengan kain putih dan diletakkan di alwah dalam dargah. Setelah itu dimulai berkabung 4 hari 4 malam matam di Matam Sari dekat dargah itu, yakni menunjukkan duka cita kepada arwah cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpulang membunyikan tasak dan dol dengan gemuruh dan bertalun-talun, sedang anak-anak berkerumun-kerumun dengan riang. Di belakang tangsi, di kampung Jawa, di Berok, di kampung Nias, dan kampung keliling diadakan demikian, bahkan hampir pada segenap kampung yang besar-besar di dalam kota Padang yang ramai itu. Jadi tak heran jika ketika itu kota itu tak ubah seperti medan perang, penuh sesak dengan laskar yang digembirakan dengan bunyi tambur dari segenap pihak. Alamat perang akan dimulai. Lebih ramai, lebih sibuk dan gembira lagi pada hari yang kelima, yaitu pada 5 hari bulan Muharram. Ketika itu orang pergi mengambil batang pisang, maksudnya mengambil kepala Husain yang terpenggal di tengah padang Karbala. Batang pisang itu diarak pulang dengan tasak dan dol juga, bukan dengan bunyi-bunyian itu. Keramaian itu pun sudah ditambah dengan sebuah tabut kecil dan tabut lenong yang dijunjung dan dilonjak-lonjakan, dilenong-lenongkan dan diputar-putar oleh seorang orang muda di atas kepalanya, serta diiringkan oleh Majnun, yaitu anak-anak berpakaian serba kuning. Malam ke-8 mengarak panja atau jari-jari yang terbuat daripada gangsa dan dihiasi dengan bunga-bungaan berkeliling kota seperti tabut lenong pula. Permainan bertambah banyak dari biasa. Semuntu orang bertopeng atau berlumur muka dengan arang keluar pada malam itu. Demikian pula orang yang berpakaian puspa ragam menurut kesukaan masing-masing. Tak ubah seperti dalam pesta gila, sekaliannya itu melonjak-lonjak, berteriak-teriak, menyerukan Hasan Husain, menurutkan lagu bunyi tasak dan dol dan suling di belakang perarakan itu. Tentu saja penonton laki-laki dan perempuan tiada ketinggalan, malah berasak-asak, berduyun-duyun, berbondong-bondong, geser-menggeser dengan riang. Orang muda-muda yang lesek tangan dan cacau mata, bahkan mata keranjang, tak usah disebut bagaimana gembira hatinya. Rahim, Rahim, seru seorang yang berdiri dekat tonggak lentera di simpang kampung Jawa kepada orang muda yang menyesak-nyesak di dalam orang banyak. Rahim. Tiada menjawab, rupanya seru itu tiada terdengar olehnya, sebab hilang dalam aum bunyi tasak dan teriak yang gemuruh dan gegap gempita. Yang berseru itu pun pergi ke dekatnya. "Hei, Rahim," katanya, seraya menarikan seorang itu keluar. "Mengapa engkau, Yang bernama Rahim itu memandang kepadanya mula-mula dengan marah, tetapi tiba-tiba ia tertawa pula. Engkau ini Ramli? Ada pula engkau menonton? Sendiri saja?" Kata Ramli, "Komis pos, apa saja kerjamu, Him? Tak puas-puas? Hanya sekali setahun bersuka cita, sementara badan masih muda. Engkau lebay, mentang-mentang sudah dapat bidadari.
Ia tidak dapat meneruskan perkataannya sebab tiba-tiba mulutnya ditutup oleh Ramli dengan tangannya. "Mari, kita ke bawah lentera itu," kata Ramli dengan cepat. "Dari sana saja menonton. Engkau hendak merokok? Ini ada sigaret. Sungguh ramai benar malam ini," sahut Ramli kepada temannya. "Ini belum ramai lagi, Ramli. Baru kacang-kacangnya. Malam besok dan siang akan kau lihat kelak. Tak termuat-muat banyak orang," kata Rahim, seorang teman Ramli yang ramah dan riang, seraya berdiri merokok dekat orang muda itu dan memandang kepada perempuan-perempuan yang lalu di hadapannya. "Apa katamu? Malam besok bertambah ramai? Apalagi malam besok mengarak serban," kata Rahim sambil mengembuskan asap rokoknya. "Dan lusa petang hari yang ke-10 Asyura baru keluar tabut besar." "Oh, begitu," sahut Ramli. "Ya, arak-arakan yang penghabisan yang paling indah dan bertepatan pula dengan petang Sabtu. Tentu ramai benar ya. Engkau menonton, Li?" "Tidak." "Betul-betul sudah mati benar hatimu. Dapat oleh bidadari. Bawalah Raden Ayu Priangan itu melihat keramaian orang awak ini." Ramli berdiam diri. Ia heran mengapa istrinya dijadikan olok-olok oleh sahabatnya sudah sekali dua kali. Bahkan selalu jika ia bertemu dengan dia seakan-akan mencemoohkan lakunya. Apa artinya itu? Sekonyong-konyong ia pun terkejut sebab dicubit oleh Rahim yang memandang tenang-tenang kepada sekelompok perempuan. Li, ujarnya dengan berbisik-bisik. "Lihatlah siapa itu. Wah, bukan main cantik parasnya. Lihatlah, Li, dia datang kemari," sahut Rahim kepada Ramli. Komis itu memandang ke tempat yang ditunjukkan sahabatnya. Tiba-tiba ia undur selangkah ke belakang sebab seorang perempuan yang telah agak tua datang mendapatkan dia seraya berkata, "Oh, engkau ada juga menonton? Mana si Kak Amin?" Saya tidak tahu, Maguna," kata Ramli dengan hormat, sebab yang menyapa dia itu tiada lain daripada Ibu Ramalah. "Entah ia menonton, entah tidak, saya datang dari kantor, belum pulang lagi, tak sengaja tidak menonton." Saya kira si Sur akan sudi melihat keramaian cara awak." Tentu saja sudi, bahkan suka benar, Mak. Sayang, tangkau aja dia akan kawan. Rahim tiada mengindahkan percakapan Ramli dengan Mak Guna. Matanya tertarik dengan terikat kepada seorang perempuan muda, baru berumur kira-kira 20 atau 21 tahun. "Kawan Mak Guna itu." Tetapi perempuan itu tiada berhenti, melainkan berjalan terus bersama-sama dengan beberapa temannya. Setelah agak jauh sedikit, barulah ia menoleh ke belakang dan berseru kepada Mak Guna dengan suara yang merdu dan lemah lembut. "Ibu, tabut sudah jauh." Darah Rahim tersirap, matanya terbelalak, mulutnya pun terenganga demi tampak olehnya perempuan yang berseru itu. Meskipun tiada kelihatan seluruhnya sebab berundung-undung selendang sutra yang dibelitkan ujungnya ke leher yang jenjang. Tapi muka yang tampak dilingkari selendang itu bukan buatan manisnya, berseri-seri kena sinar lentera. Hidungnya mancung dan matanya bersinar-sinar di bawah sepasang alis yang lengkung dan runcing, memanah hati barang siapa yang memandang akan dia. Serta didengar Maguna suara anaknya, ia pun berkata kepada Ramli dengan manis, "Ya, engku Ramli, itu adik engku si Ramalah sudah memanggil." Iya, kata Ramli sambil memandang ke tempat adiknya itu, akan tetapi tiba-tiba ia menunduk kemalu-maluan. "Tak mau engkau menegur dia, tentu ia berjalan saja," kata Maguna dengan senyum. Bukan begitu," jawab Ramli seraya mengangkatkan kepalanya. "Tetapi
tak nampak maklum. Tak tentu yang akan disebutnya sebab imannya berguncang. Hal itu kelihatan oleh Mak Guna. Lalu katanya, "Bertandanglah ke rumah buruk kami di belakang tangsi. Ibu engkau selalu datang." "Oh, baiklah, Mak. Ya, bila atau ketika membuang tabut di tepi laut saja kita bertemu pula," kata Mak Guna kepada Ramli. Ramli agak gugup dan mengangguk saja. "Nah, baik. Dan sekarang tinggallah dahulu. Kami hendak menonton sebentar. Dan sampai salam, Mak, kepada si Sur." Kepada si Sur. Ia pun berjalan mendapatkan anaknya sambil menoleh jua ke belakang. Setelah dekat kepada Ramalah, ditunjukkannya orang muda itu kepadanya. "Itu anak Kak Amin," katanya. Akan tetapi Ramalah tiada meninggalkan tunjuk itu, hanya berkata, "Lambat amat Ibu Tegak." Seraya berjalan terus dengan kawan-kawannya. "Lihat, orang berdesak-desak." Makin lama perempuan itu makin jauh, akhirnya hilang terlindung di dalam orang banyak. Ketika itu barulah Rahim insaf akan dirinya. Dengan mengeluh ia pun berpaling kepada sahabatnya yang berdiri termangu-mangu pula rupanya. "Astaga, sungguh elok parasnya, Li. Siapa itu?" kata si Rahim kepada Ramli. Kata Ramli dengan cepatnya akan menghilangkan gairah hatinya. "Apa pedulimu perempuan itu? Tak bermalu," sahut Ramli kepada Rahim. "Maaf, engkau lebay. Tapi kulihat air muka engkau lebay berubah jua, dan dada engkau lebay pun turun naik dengan kencang. Apa percakapanmu dengan perempuan tua itu? Sayang tak kedengaran." Tertawa Rahim seraya meraba dada Ramli dengan tangan kanannya. "Tapi benar, sebagaimana telah kerap kali kukatakan, lo juga dicari-cari merpati negeri awak. Jinak dan jelita takkan kurang dari burung nuri." Kata Ramli dengan kemalu-maluan sambil menolak tangan sahabatnya. "Ada-ada saja, sakwasang kamu." "Maaf, dan apa katanya? Ada aku dengar adik engku." "Jadi dia orang Sumpur juga. Bagus, meskipun engkau sudah dikeluani orang Bandung." Muka Ramli jadi muram, tetapi ia berdiam diri saja. Dalam pada itu Rahim yang riang itu pun berkata pula, "Adik, siapa namanya, Li?" Banyak cakap amat engkau ini," kata Ramli dengan merentak marah. Akan tetapi sebentar itu juga ia tertawa pula, seakan-akan hendak berbuat supaya Rahim jangan salah terima kepadanya. Sementara itu terdengarlah pula bunyi orang berserukan Hasan Hussein dengan gemuruh. "Itu tabut kampung Nias datang kemari, jangan-jangan bersobok dengan tabur belakang tangsi tadi," kata Rahim. "Aku hendak pergi ke sana, Li. Engkau ikut, barangkali timbul perkelahian kelak." Ia pun bergerak hendak lari, tapi tangannya dipegang oleh Ramli yang berkata dengan senyum manis, "Aku tahu, bukannya engkau hendak melihat tabut bersobok, melainkan tak puas-puas engkau," sahut Ramli kepada si Rahim. "Tidak, engkau lebay. Apalagi tak hendak menonton. Sabtu malam tidak juga, atau hari Ahad petang ketika membuang tabut. Engkau lebay, sudah mati hati. Benar." "Wis, kurang," sahut Ramli kepada si Rahim. "Lebih baik pulang saja lekas-lekas, agar jangan kena palang pintu dari Raden Ayu yang manis." Ia pun berjalan dengan cepat menurutkan alun orang ramai. Sejurus Ramli tegak jua termenung. Mujur
Tak kedengaran kepada si rahib gila itu perkataan Maguna tadi itu, pikirnya. Ya, sungguh elok rupanya, tak salah kata ibuku, patut benar ia jadi istri orang berpangkat. Ia mengangkatkan kepala dan berjalan arah ke kampung Jawa dalam lambat-lambat. Apa kata Maguna itu? Katanya pula, seraya melayangkan mata ke dalam orang banyak. Di tepi laut kita bertemu pula. Tentu Ramalah dibawanya juga ke sana. Benar, tadi aku gugup akan menegur dia, tetapi di situ kelak bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.